Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia dari Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Kediri. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan tentang ASKEP anak dengan gangguan sistem imun. ASKEP anak dengan sistem imun yang akan saya bahas kali ini adalah tentang HIV/AIDS. Ya, mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan istilah ataupun dengan nama penyakit atau diagnosa medis HIV/AIDS. Nah, kali ini saya akan mendiskusikan konsep dan juga asuhan keperawatan yang berkaitan dengan HIV. Langsung saja, ini adalah pendahuluannya. Nah, di Asia Tenggara pada tahun 2002 diperkirakan ada 6,1 juta ODA. Di Indonesia sendiri ada 90.000 sampai 130.000 ODA. ODA adalah orang dengan HIV/AIDS. Apabila angka kelahiran di Indonesia adalah 2,5%, maka setiap tahunnya akan ada 2.250 bayi yang lahir dari ibu dengan positif HIV. Jadi, secara definisi, HIV atau Human Immunodeficiency Virus, yaitu virus yang menumpang, hidup, dan merusak sistem imun tubuh. Sejenis virus yang menginfeksi sel darah putih yang menyebabkan turunnya kekebalan tubuh manusia. Yang kedua, AIDS atau AIDS, Acute Immune Deficiency Syndrome, yaitu sekumpulan gejala penyakit yang timbul karena penurunannya kekebalan tubuh yang disebabkan infeksi oleh HIV. Nah, AIDS adalah penyakit yang berat yang ditandai oleh kerusakan imunitas seluler yang disebabkan oleh retrovirus atau HIV. Nah, ini adalah etiologinya. Penyebab penyakit AIDS adalah HIV, yaitu virus yang masuk dalam kelompok retrovirus yang biasanya menyerang organ-organ vital sistem kekebalan tubuh manusia. Berikut adalah faktor resikonya. Biasanya bayi yang lahir dari ibu dengan pasangan biseksual, bayi yang lahir dari ibu dengan pasangan bergantian, bayi yang lahir dari ibu atau pasangannya penyalahgunaan obat intravena. Yang terakhir adalah anak remaja dengan hubungan seksual bergonta-ganti pasangan. Selanjutnya, ini adalah cara penularannya. Nah, penularan HIV dari ibu kepada bayinya dapat melalui kandungan atau antepartum. Ibu hamil yang terinfeksi HIV dapat menularkan virus tersebut ke bayi yang dikandungnya. Cara transmisi ini dinamakan juga transmisi secara vertikal. Yang kedua, bayi baru lahir terpajan oleh cairan tubuh ibu yang terinfeksi. Pada ibu yang terinfeksi HIV ditemukan virus pada cairan vagina 21%, cairan aspirasi lambung pada bayi yang dilahirkan. Yang ketiga, bayi tertular melalui pemberian ASI. Nah, transmisi pada persalinan sering terjadi melalui pemberian ASI atau air susu ibu. ASI diketahui banyak mengandung HIV dalam jumlah cukup banyak. Nah, ini adalah manifestasi klinisnya. Manifestasi klinis infeksi HIV pada anak bervariasi dari asimptomatis sampai penyakit berat yang dinamakan AIDS. AIDS pada anak terutama terjadi pada umur muda karena sebagian besar 80% AIDS pada anak akibat transmisi vertikal dari ibu ke anak, dan 50% kasus AIDS anak berumur kurang lebih 1 tahun dan 82% berumur kurang lebih 3 tahun. Nah, selanjutnya adalah gejala-gejalanya. Gejala mayornya adalah ini adalah termasuk manifestasi non-spesifik ya.
gagal tumbuh, berat badan menurun, diare kronis. Nah, gejala yang menjurus kemungkinan adanya infeksi HIV adalah infeksi oportunistik, yaitu infeksi dengan kuman, parasit, jamur, atau protozoa yang lazimnya tidak memberikan penyakit pada anak normal. Dan yang kedua adalah gejala minor. Nah, manifestasi klinisnya yang sering ditemukan pada anak adalah pneumonia interstitialis limfositik, yaitu kelainan yang mungkin langsung disebabkan oleh HIV pada jaringan paru. Manifestasi klinisnya berupa batuk kronis selama 1 bulan, infeksi pada mulut dan tenggorokan, pembengkakan kelenjar getah bening di seluruh tubuh, terus muncul herpes, bercak-bercak dan gatal-gatal di seluruh tubuh. Ini adalah patofisiologinya. HIV secara khusus menginfeksi limfosit dengan antigen permukaan CD4 yang bekerja sebagai reseptor viral. Subset limfosit ini yang mencakup limfosit menolong dengan peran kritis dalam mempertahankan responsivitas imun. Juga memperlihatkan pengurangan bertahap bersamaan dengan perkembangan penyakitnya. Mekanisme infeksi HIV yang menyebabkan penularan sel CD4 tidak pasti, meskipun kemungkinan mencakup infeksi litik sel CD4 itu sendiri. Nah, berikut adalah pathway-nya. Terjadinya infeksi HIV adalah infeksi masuk ditangkap oleh sel dendrit pada membran mukosa dan kulit pada 24 jam pertama setelah paparan. Masuk dalam sel CD4, menghancurkan sel T, penurunannya daya tahan tubuh, dan yang terakhir berbagai infeksi virus bisa masuk ke dalam tubuh. Nah, ini adalah komplikasinya. Ada 2 komplikasi, yaitu komplikasi oral lesi dan neurologik. Yang pertama, karena kandidian, herpes simplex, argoma kaupasi, HPV oral, pneumonitis, human immunodeficiency atau HIV. Dan yang kedua, neurologiknya, HIV atau disebut pula sebagai komplikasi demensi AIDS. Manifestasi dini mencakup gangguan daya ingat, sakit kepala, kesulitan berkonsentrasi, perlambatan psikomotorik, apatis, dan ataksia. Mohon maaf sedikit belepotan. Dan ini adalah pemeriksaan penunjangnya. Pemeriksaan penunjang ada 2, yaitu tes untuk diagnosa infeksi HIV dan yang kedua adalah tes untuk deteksi gangguan sistem imun. Menurut Hidayat 2008, diagnosa HIV dapat ditegakkan dengan menguji HIV. Tes ini meliputi ELSA. Nah, ELSA latex, penilaian ELSA dan latex agglutination dilakukan untuk mengidentifikasi adanya infeksi HIV atau tidak. Bila dikatakan positif, HIV harus dipastikan dengan tes Western blot. Dan yang ketiga, P24 antigen test, atau positif untuk protein virus yang bebas. Yang terakhir, kulit HIV atau positif kalau 2 kali uji kadar secara berturut-turut. Dan yang kedua, tes untuk deteksi gangguan sistem imun LED atau normal maupun perlahan-lahan akan mengalami penurunan CD4 limfosit, rasio CD4 atau CD8 limfosit, serum mikroglobulin B2, dan yang terakhir adalah kadar imunoglobin meningkat.
ini adalah penata laksanaannya. Perawatan menurut Hidayat 2008, perawatan pada anak yang terinfeksi HIV antara lain suportif dengan cara mengusahakan agar gizi cukup, menanggulangi infeksi oportunistik atau infeksi lain, serta keganasan yang ada. Yang ketiga, menghambat replikasi HIV dengan obat antivirus seperti golongan deosinukleotid. Dan yang terakhir, mengatasi dampak psikososialnya. Lanjut, ini adalah pengobatannya. Ada 3. Yang pertama, pengobatan medikametosa. Yang kedua, obat profilaksis. Dan yang terakhir, pengobatan penting adalah pemberian ARV, antiretrovirus. Nah, ini ada juga pencegahannya. Saat hamil, menggunakan antiretroviral selama kehamilan yang bertujuan agar vital load rendah. Dan yang kedua, saat melahirkan, menggunakan antiretroviral atau nevirapin. Dan yang terakhir, setelah lahir, informasi yang lengkap kepada ibu tentang resiko dan manfaat ASI. Nah, di sini adalah ASKAP anak dengan HIV/AIDS. Nah, yang pertama harus dilakukan pengkajian ya. Pengkajiannya yang berisi identitas klien yang meliputi nama, tempat tanggal lahir, usia, jenis kelamin, agama, pendidikan, alamat, tanggal masuk, tanggal pengkajian. Dan yang kedua, identitas penanggung jawabnya juga harus ditulis. Keluhan utamanya apa, riwayat kesehatannya apa. Dan yang kelima, riwayat kesehatan keluarganya bagaimana. Adakah anggota keluarga yang mengidap HIV, misal ibu. Dan yang keenam, riwayat imunisasi. Jenis imunisasi apa saja yang pernah diberikan waktu pemberian dan reaksi setelah pemberian, misal imunisasi BCG, DPT, poli, campak, ataupun hepatitis. Dan setelah itu riwayat tumbuh kembangnya bagaimana harus ditanyakan. Perkembangan tiap tahap atau berapa bulan, berguling, duduk, merangkak, atau berdiri. Dan yang ke-8, riwayat nutrisinya, pemberian ASI-nya bagaimana. Pertama kali disusui berapa jam setelah lahir. Dan yang kedua, cara pemberiannya, setiap kali menangis ataupun tanpa menangis. Yang ketiga, lama pemberiannya, berapa menit diberikan sampai usia berapa. 9. Riwayat resiko sosialnya. Nah, anak tinggal di mana, keadaan lingkungannya bagaimana, fasilitas rumahnya bagaimana, dan hubungan antara anggota keluarga baik atau tidak. Nah, selanjutnya riwayat spiritualnya. Lanjut, ini adalah reaksi hospitalnya bagaimana, aktivitas sehari-hari juga harus ditanyakan, kaji sebelum sakit di rumah dan selama dirawat di rumah sakit tentang nutrisi, cairan, eliminasi, istirahat atau tidurnya bagaimana, personal hygiene-nya bagaimana, aktivitas mobilitasnya bagaimana. Nah, dan yang terakhir pemeriksaan fisiknya. Nah, di sini juga ada diagnosa keperawatannya yang muncul ya. Ini ada resiko keterlambatan perkembangan anak, ketidakseimbangan nutrisi, kurang dari kebutuhan, bersihan jalan nafas tidak efektif, berhubungan dengan akumulasi sekret, hipertermi, berhubungan dengan pelepasan pirogen dari hipotalamus. Alhamdulillah sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.